BUM Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo itu diawali dengan usaha desa, yaitu simpan pinjam. Usaha desa simpan pinjam ini mendapat bantuan modal hibah dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 561 juta. Bantuan ini tidak hanya untuk Jatirejo saja, tapi untuk seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo. Besarannya kisaran antara 350 juta sampai 1 miliar. Ditentukan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, sehingga semakin besar jumlah penduduk dan luas wilayah akan mendapat bantuan yang semakin besar. Untuk Jatirejo mendapat bantuan 561 juta untuk kegiatan usaha simpan pinjam yang pada waktu itu diberi nama yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau disingkat LKM. Itu didirikan tahun 2007. Kisaran tahun 2015 ada kejadian yang menarik, yaitu ada seorang nasabah datang mau membayar uang sekolah untuk anaknya, sudah tidak punya duit. Untuk mau memulai nanam padi kembali sudah tidak punya duit karena uang hasil penjualan panen kemarin belum dapat diterima, masih dihutang oleh pedagang. Pembeliannya juga menggunakan sistem ijon dan dihutang. Ini yang membuat sedih. Lalu dia memohon kepada Lembaga Keuangan Mikro, yaitu direktur, untuk hari itu juga dicairkan karena tenggat waktu pembayaran sekolah anaknya. Direktur lalu matur Pak Lurah memberikan rekomendasi khusus kepada warga tersebut pada hari itu untuk dicairkan pinjamannya karena juga pinjamannya tidak besar. Dan saat itu juga Pak Lurah berdiskusi dengan direktur, yaitu bagaimana bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Diyakini oleh Pak Lurah bahwa seluruh warga desa mengalami. Pak Lurah dan Bu Direktur diskusi sepakat untuk membuat usaha baru dengan fokus usaha untuk mengentaskan pemecahan masalah yang ada tadi. Usaha baru tersebut adalah usaha produksi, perdagangan, pertanian. Modal awal yang disiapkan oleh pemerintah desa pada waktu itu masih kecil, yaitu 50 juta, sehingga peran BUMDes Binangun Jati Unggul Jatirejo sangat besar. Tapi sebelumnya itu, BUMDes Binangun Jati Unggul Jatirejo sebelum menjadi BUMDes menjadi LKM Lembaga Keuangan Mikro ini bertransformasi menjadi BUMDes setelah adanya Undang-Undang Desa dan Permendes tentang BUM Desa dengan mengadakan musyawarah desa dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada musyawarah ini untuk menamakan atau mengubah usaha desa tadi menjadi badan usaha milik desa yang dikelola secara terpisah keuangannya dan pengelolanya tidak boleh menggunakan staf atau perangkat desa, dan keluarga dari perangkat desa dan staf desa tidak boleh terlibat. Harus dikelola oleh warga masyarakat yang dipilih melalui proses seleksi. Yang badan usaha milik desa ada 2 regulasi yang mendasari terkait pendirian BUMDes tersebut. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang di dalamnya mengamanatkan tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa. Dari PP 11 ini kemudian ada satu lagi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, yaitu Permendes Nomor 3 Tahun 2021. Dari dua regulasi tersebut yang harus dilakukan oleh desa dalam hal ini untuk mendirikan BUMDes adalah: 1. Pada tahapan sosialisasi ini desa diharapkan untuk menyepakati mendirikan BUMDes, akan tetapi sebelum itu alangkah baiknya apabila diadakan kajian potensi yang ada di Desa Jatirejo ini. Setelah prosesi tersebut, ada beberapa output yang akan dihasilkan. Yang pertama, kesepakatan pendirian BUMDes. Kemudian yang kedua, kesepakatan nama badan usaha milik desa. Dan yang selanjutnya adalah pembentukan tim perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya adalah pembentukan tim untuk kajian potensi
desa. Tahapan selanjutnya sebagai prasyarat daripada untuk mendaftarkan nama itu harus masuk ke dashboard bumdesa.kemendesa.go.id. Di sana Pak Lurah untuk sebagai pemilik mewakili untuk pendaftaran nama pada dashboard Bumdes Kemendesa. Yang dilampiri atau diupload adalah berita acara hasil musdes sosialisasi, dilampiri dengan notulen, daftar hadir, dan foto kegiatan. Setelah mendapatkan persetujuan nama dari Kementerian Desa, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang didasari hasil daripada kajian potensi desa tadi. Hasil daripada AD/ART itu dibawa kepada forum musyawarah desa untuk ditetapkan. Tapi masih ada satu bagian itu yaitu terkait dengan program kerja itu yang akan menjadi domainnya daripada nanti teman-teman pengurus ataupun direktur pengelola BUMDes yang akan menyusun program kerja tersebut yang berdasarkan atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan hasil daripada kajian potensi. Langkah selanjutnya adalah untuk upload dokumen-dokumen tersebut ke dalam dashboard bumdeskemendesa.go.id itu untuk diverifikasi. Ini untuk mendapatkan sertifikat AHU dari Kemenkumham. Selama ini keberadaan BUMDes di Kelurahan sangat punya peran penting kepada pemerintah Kelurahan Jatirejo yang setiap tahun rutin bisa memberikan pendapatan asli desa. Selama ini pemerintah kelurahan setiap tahun selalu memberikan yang namanya penyertaan modal. Penyertaan modal itu kita sendirikan ataupun kita anggarkan dari anggaran yang ada di desa, walaupun semua harus ada syarat dari BUMDes itu harus mengajukan yang namanya proposal. Proposal dari BUMDes kita musyawarahkan bersama masyarakat dan juga melalui Badan Permusyawaratan Desa ataupun BPK kita ACC ataupun kita setujui besar kecilnya untuk penyertaan modal kepada BUMDes. Kami di 2019 kami mendapatkan program PIDPL dari Kementerian Desa. Kami mendapatkan dana hibah sebesar 1,4 miliar. Nah, dengan dana hibah ini kami kembangkan yang tadinya kami tidak punya alat sama sekali, kami jadi punya alat komplit mulai dari vertical drying, lalu mesin giling atau rice milling unit sampai mesin packingnya. Nah, dengan alat-alat ini BUMDes semakin banyak bisa membeli hasil pertanian dari petani. Kami juga mengembangkan produk turunan dari beras ini, tidak hanya beras saja. Jadi dari hasil olahan selanjutnya kami punya tepung beras. Jadi tepung beras ini berasal dari ayakan beras yang kecil atau patahan beras. Patahan beras kami giling, kami jadikan tepung beras agar nilai ekonomisnya bertambah. Selain itu kami juga baru mengembangkan inovasi produk di beras instan. Kami bersama Universitas Gajah Mada melalui program pengabdian masyarakat membuat beras instan ini dan sekarang baru tahap pengembangan, belum sampai proses akhir memang. Kedepannya kami pengen selalu berinovasi untuk produk ini karena padi itu tidak ada yang tidak bisa bernilai ekonomis, semua bernilai ekonomis. Setelah kami punya usaha di sektor ketahanan pangan ini dengan programnya Pak Prabowo yaitu makan siang bergizi, kami tidak hanya menjadi penonton saja karena BUMDes Jati Unggul mempunyai usaha di sektor ketahanan pangan. Kami ingin terlibat untuk bisa ikut andil untuk program ini, entah itu sebagai supplier karena kami punya beras dan juga sebagai cateringnya karena kami punya usaha di resto. Nah, setelah mempunyai dua usaha ini, kami kembangkan lagi usaha yang ketiga yaitu usaha resto dan wisata yang kami namai Bukit Cubung. Saya setuju dengan Ibu Tristi, akan ada makan siang bergizi. Apalagi nanti kita akan ada panen raya.
Ini sesuai dengan astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa, dari kalurahan, dari pekon, dari nagari, dari banjar. Itu sudah menjadi astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.